Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Rahma Amalia, NPM saya 2001038. Saya dari kelas B. Tugas saya menjelaskan tentang lidah. Oke, baik. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi lidah. Yang pertama, fungsi lidah itu sebagai indera pengecap, lalu membantu kita untuk berbicara, membantu mengunyah makanan yang ada di dalam mulut kita, lalu membantu menelan makanan, yang tentunya makanan yang kita kunyah itu pasti akan kita masukkan ke dalam tenggorokan. Lalu lidah akan membantu mendorong makanan itu untuk masuk ke dalam tenggorokan. Yang terakhir, lidah melindungi mulut kita dari kuman. Ya, selanjutnya struktur lidah. Struktur lidah itu terdiri dari sekumpulan otot tanpa tulang. Nah, makanya lidah itu bisa bergerak dengan bebas. Nah, tulang yang berhubungan dengan lidah yaitu terdapat pada pangkal lidah di antara leher dan dagu bagian dalam. Tulang itu bernama hyoid. Nah, di permukaan lidah terdapat papila atau bintik-bintik kecil yang tentunya pasti kita semua sudah tahu. Di ujung lidah ada kuncup perasa yang berhubungan dengan otak sehingga lidah bisa meraba benda yang masuk ke dalam mulut. Nah, saraf yang ada di otak itu adalah saraf kranial 7 facialis yang fungsinya untuk merasakan makanan. Lalu ada saraf kranial 9 glosopharyngeal, fungsinya itu sebagai memberikan sensasi di lidah bagian belakang. Lalu ada saraf kranial 12 hipoglossus, fungsinya pergerakan otot lidah. Ya, kuncup perasa itu dibagi menjadi dua. Yang pertama sel penyokong, lalu sel pengecap. Nah, ini yang berfungsi sebagai reseptor. Di lidah juga bisa merasakan berbagai rasa. Yang pertama pahit, asam, asin, dan manis. Nah, di pangkal lidah yang berhubungan dengan tenggorokan bagian dalam itu kita bisa merasakan pahit. Lalu di ujung lidah kita bisa merasakan manis. Di pinggir lidah bagian dalam kita bisa merasakan asam, dan di pinggir lidah bagian luar kita bisa merasakan asin. Selanjutnya di sini ada tipe papila berdasarkan bentuknya. Yang pertama ada filiformis. Dia itu bentuknya seperti benang halus dan itu biasanya paling banyak di lidah. Lalu ada fungiformis. Nah, bentuknya itu seperti jamur dan terdapat di interior lidah, terselip di antara filiformis. Lalu ada circumfollata atau V. Dia itu berbentuk bulat, lebih besar dari yang lain dan jumlahnya itu biasanya 8 sampai 14 buah. Terletak di posterior lidah membentuk V. Lalu ada foliata, bentuknya seperti daun. Di manusia tidak berkembang biak. Biasanya itu dia berkembang pada hewan pengerat. Lalu yang terakhir saya akan membahas kelainan pada lidah. Biasanya apabila lidah kita itu berwarna putih, nah itu biasanya disebabkan oleh yang pertama efek samping antibiotik atau kandidiasis, dehidrasi, leukoplakia atau sel-sel di mulut tumbuh berlebihan, lalu keratosis faringis, dan itu biasanya tumbuhnya keratin pada tenggorokan. Lalu ada lidah bercak warna merah atau glossitis atrofi. Biasanya itu karena kita kurang vitamin B12 dan asam folat. Lalu yang terakhir ada sariawan. Nah, sariawan itu biasanya itu bisa disebabkan karena kita stres, naik turunnya hormon. Lalu yang paling mengerikan di sini ada kanker lidah. Nah, biasanya kanker lidah ini diawali dengan sariawan yang gak sembuh-sembuh atau sariawan yang makin lama menambah. Nah, kemudian melebar menjadi luka. Ya, baik, saya rasa cukup segitu saja yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.